Oke teman-teman, jadi di malam hari ini kita akan mencoba mengeksplor sebuah tempat yang berada di pantai selatan ya, di depan sana, yang kita harus jalan di melewati jembatan bambu ini nyebrang laut teman-teman ya. Dan di sana nanti kita akan menuju ke sebuah tempat yang ada di sana, agak remang-remang. Tempat ini terkenal sangat fenomenal ya. Dan di sana nanti kita akan mencoba wawancara dengan warga. Kebetulan kita hari ini diantar oleh beberapa warga sini dan juru kunci yang akan memberi penjelasan tentang tempat yang ada di laut selatan ini teman-teman. Nah itu sudah laut ya, kebetulan ombaknya seperti ini dan pasang. Nah, kita nanti akan ke bukit itu. Nah, kita harus melewati jembatan lagi. Ombaknya sangat ekstrim dan ini nanti semakin malam semakin pasang ya mas. Bisa nggak pulangnya nanti? Seperti ini keadaannya teman-teman. Ini nyeberangi laut dua jembatan bambu ya. Ini saya berada di wilayah Cilacap ya, nanti ya, untuk di alamat Gunung lengkapnya. Serandil ya. Di Gunung Serandil. Gunung Serandil. Dengan Mbak siapa? Pak Karman. Dengan Pak Karman selaku Ya. juru kunci ya. Iya. Juru kunci dari tempat yang dinamakan Petilasan Eyang Semar. Iya. Atau Kaki Tunggul Sabtu Jati Doyo Hamonglogo. Iya. Iya, Mbah bisa dijelaskan Mbah asal muasal tentang tempat yang sangat ini sangat sakral ya menurut saya Mbah ya. Seperti apa? Kaki Sangyang Ismoyo itu kan dikatakan yang ngayomi Nusantara dari zaman dulu kala, sebelum adanya sesuatu para zaman Majapahit itu pun dia udah ada, dia dari penasehat Majapahit, dia yang telah singgah di Gunung Serandil maupun dia menjalankan sesuatu meditasinya di sini, yaitu sampai sekarang ini masih dikagumi oleh para penganut kepercayaan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mengayom kepada Kaki Sangyang Ismoyo ingkang pinggah wonten Ardi Serandil, yaitu para leluhur lan para pepunden yang ngayomi Nusantara sampai sekarang ini. Zaman itu pula Pak Harto pun sampai hijrah di sini tahun 1963. Pemandu adalah orang tua saya sendiri. Setelah dari sini dia singgah ke Parangkusumo, dari Parangkusumo terus sampai ke Karangdadap. Di Karangdadap kembali ke Jakarta, tercetuslah Super Semar itu. Ya Super Semar sampai sekarang ini kan hanya yang tahu hanya 4 mata itu Pak Karno dan Pak Harto yang dalam isinya seperti itu. Saya sendiri tidak begitu memahami hal itu karena di sini adalah tempat pepundennya orang Tanah Jawa yang ngayomi Nuswantara itu dan mayungi. Ya segala sesuatu kita hanya memohon sama Gusti lumantare Kaki Sangyang Ismoyo ini yang mohon belas asih. Karena dalam pembicaraan apapun di sini ya banyak yang terkabulkan, banyak yang mendatangkan sesuatu berkah. Karena hal sesuatu kita memohon sama Kaki Sangyang Ismoyo yang terletak di Gunung Serandil ini, kebanyakan dia hanya memakai, ada yang memakai adat Hong Wilaheng Jati Awigno Mastuhu Bawono Langgeng, ada yang memakai Sirulo Jatulo Sipatuloh Marmati Marmoyo Sakdo Manunggalannya Wiji Marang Jeneng Ingsun ingkang manembah lan manupun dateng Gusti, yaitu untuk pengayoman maupun membukakan jalan usaha maupun jalan yang rezeki. Itu yang diharapkan dari para pengunjung maupun para simpatisan yang tetap masih percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga tidak membeda-bedakan antara agama, golongan maupun ras, semuanya berbaur di Gunung Serandil ini ya, sampai sekarang ini masih diururi dan dibudayakan.
yang tidak pernah ada gontok-gontokan masalah agama maupun ras, semuanya sama berbaur di Gunung Serandil ini. Jadi pas hari Kamis Wage Jumat Kliwon itu kan hari-hari sakral, Senin Wage Selasa Kliwon, ya terus lainnya kalau Suro udah jelas itu kan hari-hari besar Jawa ya kan. Ya, karena Jawa itu memakai satu Suro, kalau orang-orang Muslim itu memakai satu Muharram. Jadi kita tetap melaksanakan hal itu karena di bulan Suro itu kan banyak peristiwa dari para nabi yang harus diingat dan peringati seperti itu. Ya, Ya, betul. di area komplek Gunung Serandil ini kan tadi di sepanjang jalan kan mulai awal saya masuk itu kan ada patung-patung itu Pak, patung apa itu Ya, Pak? di sana itu patung itu dari keagamaan Buddha Theravada, ada apa kalau orang-orang beragama Buddha itu tadi dia sebut Somenput, kalau orang Indonesia mungkin sebut itu bahwa Betara Brahma kan seperti itu. Di situ juga ada patilasannya Eyang Sampokong, ya yang disebut Eyang Sampokong itu Juragan Dampuawang, itu dari ajudan si Cheng Hao ya kan dalam peperangan dulu. Nah setelah itu kita menuju ke tempatnya yang Agung Murahidin, itu adalah silsilah dari putra Raja Sumenep yang sedang menjalankan sesuatu meditasi di situ. 30 alif, dalam satu alifnya itu 30 tahun, kurang lebih kan 300 tahun. Nah kebanyakan orang masih mengatakan bahwa beliau itu masih hidup. Nah hidup itu tidak pernah dia perginya kemana, dia hanya sebuah tempat tapak tilasnya aja yang di situ. Moksa gitu Pak ya. Iya, dikatakan moksa. Yang tadi yang makam sebelah kanan yang pertama. Iya, betul. Terus yang tangga untuk tangga Yang naik. tangga ke atas itu disebut Langlang Buana, itu tempatnya Syekh Maulana Abdul Qadir Jalani. Itu adalah sahabat karib dari Syekh Maulana Maghribi yang sedang mencari sahabatnya itu tadi, Syekh Maulana Maghribi. Akhirnya dia singgah di Gunung Serandil ini, dia menjalankan sesuatu meditasinya di atas. Disebut penanggilan Mandala Giri Serandil. Ya, terus Gitu. makam kedua Pak setelah yang tadi yang saya ambil videonya itu. Oh, itu di tempatnya yang Agung Murahidin. Oh yang itu. Iya, yang dari silsilah Raja Sumenep. Ya. Ya, terus selanjutnya Ya. kan ada lagi. Iya, itu tempatnya Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Ya, tempat Nini Dewi Tunjung Sekarsari itu juga ada kaitannya dengan Ki Sanghyang Ismoyo. Dia bilang kalau konon ceritanya orang-orang dulu itu masih istri dari Ki Sanghyang Ismoyo gitu. Ya, Nah, terus ada lagi di gua itu Pak. Yang gua ini tadi. ya gua itu adalah yang kopo-kopo yang disebut orang yang nempatin di situ itu selalu orangnya ya dikatakan jorok lah, tapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti itu. Itu konon ceritanya dulu, karena kita kan selaku generasi penerus yang tidak tahu asal usul dulunya, karena kita belajar dengan orang tua saya dan kita memahami, ya sebagian kita paham, sebagian belum mengetahui hal itu karena orang tua saya udah almarhum, jadi saya tidak mengetahui langkah-langkah selanjutnya. Ya seperti kembang maupun menyan itu kan sarana dan prasarana bagi kita manembah kepada Gusti Kang Mruping Dumadi, yaitu tadi lumantaring para leluhur yang ada di Gunung Serandil ini, semoga bisa ngayomi dan ngejabahi apa yang jadi permohonan dan permintaan itu bisa terkabulkan niat dan tujuannya. Ya. Kalau ditarik kesimpulan dari keseluruhan apa yang jenengan sampaikan tadi, ini kan banyak sekali tamu yang datang ke tempat ini, tentunya Pak, dengan tujuan mereka masing-masing. Iya. Apakah, mohon maaf ya sebelumnya, apakah juga kalau bisa kita tanya, tempat ini juga ada orang yang bertujuan untuk mencari kekayaan atau ya, masalah kekayaan itu, jadi inti dan tujuannya itu bukan hanya kekayaan sepintas, tapi dia ya memohon dalam usaha maupun pekerjaannya itu demi kelancaran dan kelanggengan, tidak ada halangan suatu apapun. Yang dimohon itu mencari rezeki kang lumintu kados toyo milih ingkang berkah lan barokah.
mereka. Ya, jadi untuk mencari kekayaan yang secara spontan itu di Gunung Serandil ini tidak ada. Inti dan tujuannya seperti itu. Di sini adalah mohon pengayoman dan pelindungan. Semoga selalu diayomi dan dilindungi, diberi kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan bisa diberi panjang umur selanjutnya. Bukan berarti bahwa tempat ini tempat untuk mencari ritual pesugihan gitu, Oh bukan ya? tidak, Iya. bukan untuk mencari pesugihan, tapi mencari kedamaian. Itu untuk ketentraman dalam hati maupun nurani kita tetap seiring dengan usaha maupun pekerjaan itu selalu dalam hati itu tenang, ya, karena seiring dengan spiritualnya tadi. Iya. Itu entah tukang beca, entah itu tukang batu, tukang kayu, yang dimohon itu kan kelancarannya. Jadi mereka itu setelah lancar pekerjaannya, pasti kita selalu mendapatkan sesuatu rezeki kang lumintu. Ya, seperti kita punya usaha maupun yang jualan, ya tetap kita memohon sama Gusti, yaitu tadi bahwa kita memohon sama Gusti dengan siruloh jatuloh sipatuloh wujudullah, ada petruk jeluk-jeluk garing nyeneng-nyeneng babong dorong-dorong ki semar jambi-jambi, yang pelayannya kaya dewa dewi kaya Sri Kandi sing tuku padha ngantri rezeki ingsun banyu milih, yaitu karena kita memohon sama Gusti lumantareng para leluhur maupun para pepunden, bahwa kita tetap memohon sama Gusti kang meruping dumadi maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari lantaran berdoa di tempat ini, jadi semua yang dihajatkan itu mudah terkabul gitu, Pak. Terkabul. Termasuk juga kenaikan pangkat dan kedudukan gitu ya. Iya. Karena dari awal yang sampaikan tadi, semuanya. Yang jenengan awal sampaikan kan bahwa ada di sini dulu sering dikunjungi Presiden Soekarno atau keluarga cendana gitu ya. Pak zamannya Pak Karno itu orang-orang tua saya. Pak Karno juga. Iya, seperti Pak Karno, Pak Harto itu semua kunjung. Apakah selain dari dua tokoh atau dua presiden tadi ada presiden lainnya ke sini? Ya ada. Semua presiden kah? Pasti datang kunjung kemari. Jadi semua presiden Indonesia itu pasti pernah sowan ke tempat ini. Kemari. Tidak mungkin, entah itu perwakilan, entah itu secara diam-diam, itu pasti kunjung kemari. Pasti ke sini ya, Pak ya. Itu udah jelas pasti kemari. Bahwa kita tetap ngayom kepada Gusti lumantaring para leluhur maupun pepunden, bahwa kaki Sang Hyang Ismoyo itu ngayomi Nusantara. Iya. Ini masa luar biasa sekali. Iya. Selain dari cerita tadi, boleh nggak kita sedikit menggali tentang kemistisan tempat ini yang pernah jenengan alami? Kemistisan bahwa kaki Sang Hyang Ismoyo itu ya bisa Mancala Putra. Maksudnya pripun, Pak? Ya bisa membawa warna seperti itu. Ya kalau kemistisannya seperti itu, bahwa kaki Sang Hyang Ismoyo itu dikatakan dia ada, cuma kadang muncul kadang tidak kan. Eyang Semar itu ya? Eyang Semar. Jadi Eyang Semar itu pernah muncul dengan wujud menyerupai orang-orang di zaman sekarang gitu? Iya, gitu. Apakah jenengan sendiri pernah mengalami hal itu? Ya kalau saya sendiri itu bertemu dalam mimpi. Seperti apa? Dia duduk di depan saya. Orangnya tinggi besar, perut gendut, kulitnya sedikit agak kemerahan seperti orang-orang Dayak itu. Itu nyata muncul di dalam mimpi jenengan? Dalam mimpi. Seolah-olah mimpi itu nyata gitu, Pak? Iya, nyata. Tapi saya sempat terbangun, langsung terbangun. Langsung sadar? Iya, Ki Sang Hyang Ismoyo datang, saya kaget. Saya merinding ini, Pak. Iya, gitu. Terus di dalam mimpi panjenengan ada nggak pesan-pesan yang beliau sampaikan? Ya, kalau pesan-pesan itu tidak ada, cuma saya hanya terkagum-kagum seperti itu. Kejadian itu sudah jenengan alami berapa tahun dari sekarang? Ya, kalau sampai sekarang kurang lebih 5 tahun yang selama jenengan memangku sebagai juru kunci sini. Iya, betul. Oh, gitu ya, Pak ya. Juga kalau sesuatu, kalau ada yang datang itu pasti ada sesuatu aroma yang lebih sedap seperti itu. Dia datangnya angin. Sebelum beliau datang, itu tiba-tiba ada angin yang berhembus. Ada angin. Ada angin yang mengembus, seperti kok sedikit baunya harum sekali, sedap itu, seperti ya itu tadi ada sesuatu wewangian. Terus dengan kedatangan beliau itu
merupakan suatu pertanda apa, akan terjadi bencana apa gitu barangkali? Ya, jadi begini, kalau masalah bencana itu kadang-kadang kalau zaman-zaman dulu itu ada sesuatu pohon yang tumbang di sebelah mana, itu biasanya di wilayah mana di luar pulau, luar Jawa, itu biasanya ada musibah seperti itu. Tadi ngapunten Pak, di belakang layar kan kita sempat ngobrol sambil ngopi tadi, Iya. cerita pernah terjadi tsunami di wilayah sini. Iya. Nah, apakah Nah, juga Eyang Semar itu menampakkan wujudnya gitu? ya, kalau waktu itu kan tsunami adanya di Pangandaran, cuma sampai di selatan Gunung Serandil kurang lebih 50 meter dari Gunung Serandil ya. Ya, itu kaki Sangjang Ismoyo tidak menampakkan, tapi sepertinya kayak di Gunung Serandil ini tidak sampai masuk ke perkampungan. Kalau di wilayah timur itu ya sempat di Bidara Payung, terus di Sodong, cuma di sini itu mentok. Mentok ini kalau kita lihat lebih dekat kita daripada wilayah lainnya, tapi di sini ya alhamdulillah karena ada sesuatu pupundennya orang tanah Jawa, yaitu bahwa ada Gunung Serandil. Ya, jadi kan Gitu. kenapa saya bertanya seperti itu, karena jenengan tadi Iya. sempat bercerita ketika terjadi isu tsunami atau berita akan terjadi tsunami, jenengan memilih untuk tidak meninggalkan desa ini dan mengamankan semua Oh iya, karena gitu. saya punya seperti ini, kayak kita keyakinan bahwa kita yakin tetap kita ngayom pada kaki Sangjang Ismoyo maupun tetap kita memohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga tsunami ini tidak sampai perkampungan, karena di situ ditinggalkan oleh warga masyarakat, banyak pintu yang terbuka, orangnya udah lari, sampai mana ada yang sampai Banyumas, yang pakai motor, ada yang naik ke gunung. Ya tetap kita hanya mengamankan kunci-kunci tersebut, pintunya tak kunci, yang TV nyala ya tetap kita matikan. Saya ambil kuncinya tak kumpulkan. Ya, itu dalam arti jenengan tuh sudah paham bahwa itu tidak akan terjadi bencana seperti itu, makanya jangan dengan tenang menyelamatkan harta benda mereka yang mereka sibuk dengan lari menyelamatkan nyawa gitu ya Pak. Jangan lebih memilih mengamankan gitu ya. Kita punya keyakinan gitu. Jadi kita yakinlah, kita percaya hal sesuatu Tuhan akan melindungi dan ngayomi. Bahwa kita punya pepundenya orang tanah Jawa, bahwa kaki Sangjang Ismoyo itu selalu ngayomi Nusantara. Karena Kanjeng Ibu ini kan penguasa Laut Selatan, mungkin kaki Sangjang Ismoyo itu bisa berkomunikasi dengan Kanjeng Ibu untuk menyetop adanya sesuatu bencana. Kenyataannya nggak terjadi apa-apa ya setelah jenengan seperti itu. Ya, jadi satu desa atau ya satu desa ya Pak ya, panik kabur lari semua. Bukan hanya satu desa, mungkin satu kecamatan. Satu kecamatan kita ya. hanya mengamankan di lingkungan. Jadi jenengan ini satu-satunya orang yang tidak beranjak dari tempat. Dari tempat ya. Luar biasa sekali ini. Saya terus terang aja dan sangat apa ya Pak ya. Karena saya melihat itu punya adik punya piaraan sapi, ada masih di sawah, itu pun langsung saya ambil, tak bawa pulang, enggak saya ikat lagi di rumah, lepas saja, masukin kandang. Karena ya itu tadi, banyak-banyak yang kejadian seperti itu. Terus paginya setelah selesai sorenya tsunami kurang lebih jam 4:30 itu terjadi, pagi saya ikut mencari jenazah, menyisir di lokasi pantai ya, terhentinya air, karena itu kan orang ada yang terdorong sampai daratan, kurang lebih sekitar 100 meter. Dan 100 sampai 400 meter. Yang kena dampak tsunami itu kan warung-warung yang di pinggir pantai aja tidak masuk kampung. Ya alhamdulillah. Terus di wilayah saya itu hanya 6 orang yang meninggal, itu pun semuanya orang-orang pendatang. Wisatawan gitu Pak ya. Ya dikatakan bukan wisatawan, jadi asal usulnya itu mendatangkan orang istri orang sini, dia asli daerah lain yang pada kena dampaknya seperti itu. Kalau putra daerah sini ya alhamdulillah tidak ada yang kena. Ya selamatlah dikatakan seperti itu. Yang tergulung ombak sampai daratan, yang bisa terlepas busananya, celana itu sempak semuanya seperti dilucuti itu, licin itu, ndak sampai selai pakaian apapun. Selai pakaian pun nggak ada ya? Nggak ada.
mungkin dia kecantel sama pohon kelapa atau apa yang ada di daratan, karena itu kan dari pinggir pantai itu didorong ke daratan kurang lebih 500 meter, 400 sampai 500 meter. Ya paginya baru kita mencari jenazah-jenazah yang bisa ditemukan. Gitu ya. Itu. Ya, mungkin untuk yang terakhir Pak, kalau kita boleh tahu untuk luas dari kompleks apa ya, Serandil ini berapa luas kalau ya bisa? kurang lebih sekitar 2 hektar lah ini. 2 hektar. Iya, kurang lebih 2 hektar. Ya. Kurang lebihnya seperti ya, karena situasi sekarang kan malam hari, jadi kita tidak mungkin eksplor satu persatu Pak ya. Betul. Nggak mungkin karena ya di samping mau hujan kayaknya ini juga sangat luas dengan 2 hektar gitu ya. Pesan dan pesan Pak untuk generasi penerus, generasi muda. Generasi penerus ya, kalau bisa kita ngururi tradisi dan budaya bahwa kita punya apa warisan leluhur dari orang-orang dulu yang sampai sekarang ini tetap masih diuri-uri maupun dikagumi oleh semua umat yang beragama, bahwa kita punya kepercayaan, bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau Pak, generasi muda itu ya jas merah itu Pak ya. Iya. Jangan sampai melupakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Enggak Pak, saya sangat luar biasa sekali obrolan kita malam ini di tempat yang sangat keramat yang dinamakan Gunung Serandil, yang kita memang ambil satu lokasi di sini dinamakan petilasannya Yang Semar Pak. Iya, Yang Semar maupun Kaki Tunggul Sabtu Jatidoyo Hamuruk. Di sini juga semua presiden Indonesia itu pasti pernah sowan ke petilasan ini Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Jenengan saya repoti tadi, nggak apa nggih. Malam-malam saya ajak ke sini. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, panjang umur dan berkah. Amin. Tunggu ngoten Pak nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.